Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita malam yang berbahagia ini meneruskan kitab tasawuf Ibnu Khaldun. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa ali wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'al muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الشفاء السائل وتهذيب المسائل الشيخ الإمام العلامة الفقيه المؤرخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون والفضيلة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم ولشيخ الإمام محمد بهاء-الدين النقشبندي لشيخ الإمام أبو حسن السادلي الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغازلي ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab tasawuf Ibnu Khaldun ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkan kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Anugerahkanlah kami, ya Allah, ya Tuhan, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karunialah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak lupa pula, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka, ya Allah, yang membantu berjihad di dalam dakwah kami ini. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon minta doanya kembali membaca surat Al-Fatihah. Kebetulan ulama besar baru meninggal dunia tadi malam sekitar jam 3 lebih kurang. Syekh Al-Musnid, ahli hadis, Husni Al-Azhari Ginting Al-Langkati, Ginting marganya, darah Karo, tapi beliau lahir di tanah Melayu. Ulama besar, kebetulan alumni saya, namun umurnya lebih muda dari saya. Beliau disebut ulama besar karena untuk sekarang ini yang banyak mendapat sanad kitab-kitab dan termasuk sanad hadis, bahkan kitab beliau berkarya Arab itu diakui oleh ulama-ulama Al-Azhar Kairo. Jadi masih terlalu muda. Jadi beliau telah meninggalkan kita, yang mungkin beliau benteng di Sumatera, kalau teman-temannya mungkin di Jawa dan sebagainya. Memang sangat terlalu muda. Saya juga terkejut, sangat terkejut sekali. Sayang, ilmu yang begitu luas, sanad ilmunya yang begitu luas,
dan ulama-ulama besar nasional dan internasional mengakui, tapi Allah lebih sayang sama beliau. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang lalu kita masih meneruskan bagaimana di dalam tasawuf itu mengutamakan amalan qalbu, tapi bukan berarti amalan zahir ditinggalkan. Jadi tasawuf itu menitik beratkan bagaimana amalan hati kita, perilaku kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita. Jadi kalau Ibnu Khaldun mengangkat bagaimana kekuatan qalbu itu akan menentukan zahir kita. Kalau dalam kaidah syariah kebalik, az-zahir yadullu 'alal batin. Itu kaidah syariahnya, kalau fikih zahirnya. Kalau kaidah secara nyata. Jadi kalau orang melakukan kejahatan berarti batinnya pun jahat. Itu kalau kaidah syariahnya. Tapi kalau kaidah dalam tasawuf, ada sesuatu yang kita tidak masuk akal tapi batinnya bersih. Itu tidak bisa diketahui kecuali orang-orang saleh. Makanya banyak ulama-ulama yang kita belum bisa memahami perilakunya. Makanya di situ dipentingkan adab. Kadang-kadang ada guru kita itu, Pak, suaranya itu sangat-sangat tidak meyakinkan, intonasi suaranya. Maaf ya, kadang-kadang kayak seperti bencong gitu. Tapi itulah cobaan paling berat kita sebagai seorang murid, jangan sampai berprasangka buruk. Itu ada seperti itu. Ada nanti tingkah laku ulama itu di luar logika. Ini pernah kejadian ketika Imam Syafi'i dibanggakan oleh muridnya Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah satu-satunya ulama ahli fikih, ulama yang belum ada tandingannya ketika itu. Nggak percaya anaknya. Masa? Setahu saya yang hebat ayah lah. Kayak mana sih hebatnya Imam Syafi'i itu? Diintipnya ke rumahnya, Pak. Datang dia ke rumahnya, tengoknya, diintipnya dari jauh. Masa ulama tidur mulu katanya. Balik dia ke rumahnya. Habis itu menjelang zuhur, Pak, datang lagi dia. Ditengoknya lagi. Orang udah hajan tidur dia. Balik lagi. Akhirnya habis zuhur nggak puas dia, datang lagi. Tengoknya tidur juga lagi. Ini tak betul, bukan ulama ini. Bukan ulama ini. Protes dia sama ayahnya. Ayah, betulnya Imam Syafi'i itu ulama. Kenapa rupanya? Ku tengok tadi dia, ku lihat tadi di rumahnya, tidur aja kerjanya. Ya iyalah, mungkin letih, capek. Bukan masalahnya itu, ayah. Orang azan dia tidur. Apa kata ayahnya? Tak boleh kita buruk sangka dengan ulama. Zahir kita melihatnya sepertinya seperti itu. Tapi coba kita tanya betul-betul, nanti kita datangi, kita akan tanya, apa gerangan, kenapa dia tidur? Akhirnya penasaran, dibawalah anaknya ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Cium tangan Ahmad bin Hanbal, terkejut anaknya. Ngapain dicium tangan orang begini, katanya.
Ayahnya diam aja. Habis itu ditanya cerita, tadi anak saya jalan-jalan kemari, ditengoknya tidur. Akhirnya singkat cerita, diceritakan oleh Imam Syafi'i, iya saya memang letih, tadi malam mengajar, bermunajat, letih tidur. Tapi dalam mimpi saya bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpiku itu diceritakannya lah bagaimana dia berdialog dengan Rasulullah. Yang namanya orang tidur, apalagi berjumpa kepada Rasulullah, itu Allah yang mengatur. Kenapa Allah nampakkan dia tidur ketika azan sama orang lain? Itu Allah ingin menguji orang-orang yang membenci ulama. Jadi kadang-kadang sengaja itu Allah ingin nampakkan sama kita orang yang kita anggap saleh, supaya timbul kebencian itu Allah nampakkan sejauh mana adab kita sama dia, sama ulama itu. Disitulah akhirnya anaknya menangis tertegun. Ternyata salah selama ini saya berburuk sangka kepada Imam Syafi'i. Jadi banyak ya gambaran-gambaran ulama-ulama, di antaranya itu menyangkut masalah batin hati. Makanya tasawuf ini titik beratnya adalah islahul qulub, membersihkan hatinya ya. Kita teruskan, wa ma yaqa'u min khafiyatil al-faltat al-batina al-qadhiha fil istiqamah. Jadi bagaimana apa yang terjadi, yang tersimpan, gerakan batin kita tadi itu, perbuatan batin kita, hati kita, roh kita tadi itu benar-benar bisa istiqomah. Apa maksudnya? Jadi kalau batin kita memang yakin Allah itu esa, kita yakin kebenaran Islam ini, kita yakin qada dan qadar Allah, maka di situ betul-betul kata Ibnu Qayyim al-qadihatu fil istiqamah, harus matang istiqamahnya. Jangan ketika kita belajar kita yakin kebenaran Islam, tapi setelah kita tidak belajar lagi kita ragu. Jadi jangan sampai kita duduk di majelis ilmu, di luar majelis ilmu sama saja. Itu dia. Artinya yang didapat nggak diamalkan. Wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya sama saja dengan dia tidak ada. Dia duduk di sini sama dengan nggak duduk, sama saja. Yang dikatakan itu haram di majelis ilmu dia tahu, tapi di luar majelis ilmu dibuatnya juga. Nah itu ya, jadi harus istiqamah. Wa illam taqa bi ikhtiyarihi, dan jika sesuatu itu tidak terjadi, apa namanya, apabila tidak cocok dengan hati, kita boleh pilih apakah itu perkara wajib, apakah itu perkara sunnah, perkara mubah. Maka kita boleh memilih untuk melakukannya yang terbaik. Fahiya mudmaratu fil qalb, itulah dia rahasia hati itu tidak bisa nampak. Yang bisa mengetahui rahasia itu adalah kita sendiri, rahasia hati kita. Orang lain nggak bisa menilai kita 100%, itu nggak bisa. Mau kayak mana mereka menilai kita, tidak akan dia bisa mengerti. Hanya Allah yang lebih tahu. Jadi rahasia hati kita biarlah Allah yang tahu. Jangan sampai sama rahasia hati dengan rahasia lisan kita sama. Paham maksudnya Pak? Kejahatan kita selalu kita bincangkan kepada orang lain. Apa saja perbuatan maksiat kita sama dengan batin kita. Wah, ini sia-sia. Fa asbah an-nifaq min wajhi mukhalafati batin li zahirihi. Jadi mirip seperti orang munafik. Bedanya kalau orang munafik ini
dia perbuatan yang tercela. Tapi yang baik ini tidak. Perbuatan baik ini seolah-olah secara zahir dia tidak kelihatan orang lain apa yang telah dilakukannya. Contoh, kehadiran teman kita anggap biasa saja. Padahal hati dia dari rumah sampai sini mungkin sudah ratusan kali berzikir Allah. Ya. Kita menganggap dia hal yang biasa. Ternyata dia tadi malam orang yang paling banyak zikirnya, tahajudnya. Tak ada yang tahu. Jadi mirip seperti orang munafik. Berbeda antara batin dan zahirnya. Jadi beribadah pun begitu. Jadi kalau yang lalu kata Ibnu Khaldun seperti kita berpakaian. Jadi kalau kita berpakaian kalau sudah kotor kita cuci. Kemudian kita ulangi lagi untuk memakainya supaya kita tenang. Jadi gitu juga hati kita selalu kita cuci. Kita cuci dengan istighfar, kita cuci dengan zikir, kita cuci dengan salat, ibadah dan sebagainya. Jadi inti tasawuf itu adalah selalu membersihkan hati. Selalu membersihkan hati. Jadi bagaimana supaya kita tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Wah, ini berat ini. Ini berat. Tapi memang harus mujahadah. Sebagaimana Ibnu Khaldun mengatakan, untuk menempuh hakikat tasawuf itu, mujahadah, takwa itu terus dilakukan. Kalau Allah sebut dalam Al-Quran itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kamu harus berjihad. Jadi menempuh hidayah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu ada kekuatan dari diri kita. Harus ada kekuatan dari kita. Makanya ulama-ulama dulu, para sahabat dulu ketika hijrah itu tak cukup dia setelah masuk Islam mengorbankan dirinya jihad di jalan Allah, hijrahnya itu wajahadu alladzina amanu walladzina amanu wa hajaru wajahadu. Subhanallah. Orang yang beriman yang dia telah hijrah, ini para sahabat, mereka sudah mulia dengan kedudukan agamanya, dengan kedudukan dia mengikut Rasulullah. Alladzina amanu wa hajaru, dan dia hijrah, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Mereka beriman, hijrah, jihad. Di sini jihad bukan perang saja. Bagaimana untuk istiqomah ketika dia berhadapan dengan kemiskinan, kesusahan, kaya tapi mau bersedekah, kaya istiqomah mau dia berzakat, kaya dia istiqomah mau berkurban. Bagaimana jihad kita melawan syahwat kita, bagaimana jihad kita melawan buruk sangka kita, bagaimana jihadnya para sahabat dulu dengan kesabarannya, jihad mereka dengan sabar, jihad mereka dengan istiqomah, jihad mereka dengan tak cukup dengan amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, bahkan nyawa mereka. Ya Tuhan, meski sekalipun aku mati untuk agar Engkau redha samaku ya Allah, aku rela. Tahajud dia, biarkan dia dihina orang, biarkan dia susah dan sebagainya, tapi dia berani mengorbankan jiwanya. Jadi kalau ada harta, bi amwalihim, dengan hartanya juga. Dari yang terkecil,
Kalau miskin dia, maka dia berjuang dengan harta yang miskinnya. Kalau dia sederhana, dari harta yang sederhananya. Kalau dia kaya, dari harta yang kekayaannya. A'zamu darajatan indallah. Itulah seagung-agung level derajat kata Tuhan di sisiku, kata Tuhan. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah manusia yang beruntung. Jadi jangan nunggu senang dulu, nanti saya jadi direktur lah baru saya nanti banyak sedekah. Tak betul itu, percayalah. Nantilah saya kalau sudah punya real estate 1 hektar, 10 hektar, baru saya menghajikan orang 100 orang. Tak betul itu. Dari miskin sekarang inilah, dari susah sekarang lah, dari kaya kita sekarang inilah berjihad untuk istiqomah dan takwa. Kalau nunggu nanti udah nggak benar ini. Itu dia. Fatajuju bi ismi ilaih wa in kana yufariqu an-nifaq al-mashhur bi anna hadha al-khafi min al-amal al-madhmum lam yatafattan lahu al-mukallaf illa annahu ma'murun bi badl al-juhd. Jadi maka katanya ada perbedaan antara orang yang munafik melakukan perbuatan yang tercela dengan orang ya, jadi orang yang munafik itu dia memang tersembunyi melakukan perbuatan yang tercela, al-madhmum minal amal al-madhmum lam yatafattan lahu al-mukallaf. Orang munafik itu Pak, sengaja dia diam-diam, tidak nampak melakukan kejahatannya. Tujuannya apa? Supaya tidak tercela, supaya dia tidak dicela orang, supaya nggak nampak kejahatannya, supaya dia nggak memikul beban. Maka kesebalikannya gitulah orang yang melakukan keimanan, ketakwaan dan kesabaran. Illa annahu ma'mul bi badlul juhd. Sedangkan orang munafik saja mereka badlul juhd. Apa dikatakan badlul juhd? Tidak pernah putus asa, terus menerus melakukan jihad kesungguhan. Jadi kalau badlul juhd ini kalau untuk martabat di dalam kaidah fikih, usul fikih, dasar-dasar fikih atau ulama-ulama fikih, ulama yang senantiasa mereka menggali ilmu pengetahuan. Pagi, sore, siang, malam dia membaca. Dia harus memecahkan qadaya al-mu'asirah, izu-izu kontemporer, al-qadaya istimaiyah, izu-izu sosial, al-qadaya at-thaqafiyah, izu-izu budaya, al-qadaya as-siyasiyah, izu-izu politik dan sebagainya. Itu berulama. Ini kan enggak saya pernah lihat Ustaz, teman ini, saya ini Ustaz dosen terbang. Memang ya, saya tengok tiketnya kan, Jakarta, Aceh, Jogja segala macam. Tak ada waktu saya membaca Ustaz kitab lagi. Jadi kalau nggak ada membaca, yang diajarkan sama mahasiswa itu apa? Pelajaran kita dulu lah, yang di Kismul Ali dulu, itu aja ulang-ulang katanya. Itulah diulang-ulang ya. Yang penting gaji PNS ya kan, mobil ada, rumah mewah, ya dosen terbang kan, semua dihitung, ya kos pesawat dilebihkan, gratis. Orang kagum dengan kata-kata dosen terbang ya kan, itu terbang mulu itu katanya kan, tapi nggak ada isinya, kan kacau itu. Nah inilah dia. Itu bukan badul juhud. Jadi ketika nanti ada qadha ya, ada izu-izu dipertanyakan, bingung jawabnya. Akhirnya akal-akalan. Bagaimana dia bisa memecahkan masalah sosial, masalah budaya, masalah politik, masalah agama kalau dia tidak membaca? Akhirnya akal-akalan. Ya udah, kaidah dia yang waktu aliyah dulu, waktu di pesantren itu dibalik-balik terus. Mungkin dia dapat ilmu dari S1, S2, S3-nya itu, ya berapa lah dari kuliah, paling-paling cuma 20% ya, dari dosennya, 80% dari kita. Itulah dibalik-balik. Apalagi sekarang kalau ada mesin, baca HP itu, buka HP aja lah akhirnya. Lebih banyak buka HP dari baca-baca kitab.
Itu pun buka HP ya kalau yang dibuka website yang ini, yang ilmuwan, yang pendidikan, yang membawa ini kan enggak, yang dibaca paling-paling medsos, media sosial ya kan, isu apa namanya, gosip-gosip. Nah itu. Jadi badlul juhud kalau di dalam tasawuf itu adalah kita mengeluarkan pikiran kita, kekuatan hati kita, batin kita, segalanya kita curahkan untuk kita terus membersihkan hati kita. Bahkan kita harus meneteskan air mata ketika kita terzalimi, ketika kita merasa benar sekalipun, ketika kita berhadapan dengan permasalahan seberat apapun. Apalagi sekarang masa corona covid ini kan, cobaan itu banyak kali. Jadi kalau sudah hati kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka munajat kita, jadi munajat itu di luar sholat itu kan, dalam keseharian kita zikir itu, ya Rahman, Engkaulah yang maha pengasih ya Tuhan, hari ini aku terlalu berat rasanya ingin melangkah untuk menggapai sesuatu, Engkau maha penyayang ya Tuhan, jikapun aku tak sampai apa yang kuinginkan, yang penting Engkau sayang sama aku. Jangan sampai Engkau tak sayang sama aku ya Tuhan. Kalau sudah begitu munajat kita sama Allah, tenang ya. Ini kan enggak, kita kerja, habis sholat kerja, tapi bercampur dengan maksiat. Iya kan? Jadi galau terus. Kalau sudah kita bekerja campur maksiat, Pak, itu pikiran kita bagaimana untuk mengejar dunia, munafasah, dia berlomba-lomba untuk mencari kekayaan. Aku umur segini nih, udah nggak pantas lagi miskin ini katanya. Segala cara. Jadi dia ketakutan kalau dia tidak tercapai 1 bulan itu sekian juta. Segala cara dia melakukannya. Nah, ini nggak berkah. Jadi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin yang halal, selagi Allah redho, keberkahan itu akan Allah berikan lewat mana saja. Jadi jangan sampai bercampur ya. Jadi badlil juhdi fi mura'ati ahwalil batin wa hamila 'ala al-istiqamah. Jadi bagaimana ahwal kita selalu dalam lingkaran yang baik secara batin kita ya. Dan kita terus untuk melakukan secara istiqomah. Apa ahwal kita? Makanya dalam tasawuf ini yang nggak boleh ditinggalkan itu adalah ahwal dan maqamat. Ahwal itu pertama amal saleh, tazkiyatun nafs, tasfiyatul qalb. Pertama amal soleh kita. Tadi sholat saya udah benar nggak ya? 5 waktu. Ini amal saleh. Kemudian tazkiyatun nafs, bersih nggak ruh kita hari ini. Kemudian tasfiyatul qalb, bersih nggak hati saya hari ini. Itu ahwal. Baru maqamat, amal kita, jiwa kita dan hati kita tadi sudah sampai level mana? Dari segi apanya? Syukurnya, dari segi sabarnya, dari segi qanaahnya, dari segi zuhud, sudah level mana? Jangan sampai kita sudah selalu duduk di majelis ilmu, level sabar kita sama kayak orang yang nggak pernah belajar. Jangan sama makom kita, makom sholat kita sama kayak makom sholat orang yang nggak pernah duduk di majelis ilmu. Jangan sama sedekah kita yang telah duduk di majelis ilmu sama kayak sedekah orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu. Maksudnya apa? Walaupun sama-sama 1.000 rupiah, bedanya kalau orang yang duduk di majelis ilmu 1.000 rupiah itu penuh dengan keikhlasan dan itulah kemampuan yang dimilikinya. Tapi kalau orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu, dia ngasih 1.000 itu bukan dari keterbatasannya, tapi memang dari ketidaksukaannya yang sedikit tuh. Sedikit aja apalah, kasih 1.000 aja. Kalau dia kasih 5.000 berat. Iya.
kemudian ria, itu orangnya nggak duduk di majelis ilmu. Maka ahwal dan makum itulah yang terus digali mujahadahnya di dalam tasawuf ini. Jadi jangan menghayal yang enggak ingin langsung jadi wali Allah. Kan ada orang ditanya dulu, itu dari zaman Soeharto itu, mau nggak kemana, ikut torikoh apa, Naksabandia. Di mana di sana? Ngapain? Di sana hebat, kebal, tahan bacok katanya. Bayangkan, belajar tasawuf untuk cari ilmu kanuragan. Wah, itu udah menyimpang, itu udah gak betul lagi. Hati dulu diberesin. Orang kalau sudah hatinya bersih, ketika ada orang jahat sekalipun, hilang itu niat jahatnya. Itu dia ya. Wallahu ta'ala alam ya bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Oke, kita kalau pertama nih, kita satu, kalau tipikal ambisius misalnya kayak misalkan kita dari dulunya pengen punya ini maksudnya dalam arti impian, tapi kita ambisius orangnya, ambisius maksudnya dalam hal ya usaha atau apalah segala macamnya. Itu apakah termasuk dalam penyakit hati dalam hati kita? Ambisius itu satu. Kedua, ada titipan pertanyaan juga, dulu pernah dipertanyakan kembali dan dia ada ketidakpuasan juga masalah pertanyaan ini karena dia mengalami terus mengenai syahwat ini gitu. Jadi dia ini berkecimpung di dunia entertain, oke. Dunia entertain ini penuh dengan ya istilahnya wanita-wanita seksi atau apa segala macam. Nah itu di saat ini kan dia sudah mulai taubat ya. Tapi syahwat ini kan namanya kita di dunia entertain ini kan nggak bisa kita ini karena basic awam masalahnya. Dulu pernah dipertanyakan juga dia dan pernah dia lihat di YouTube kita. Tapi ini masih dia tidak bisa ini kontrol diri ini, maksudnya hanya sebatas terdetak di dalam hatinya dia doang, maksudnya gitu syahwatnya ini. Tidak sampai kalau dulu mungkin ya dia sempat inilah. Tapi kalau sekarang hanya terdetak di dalam hatinya dia syahwatnya. Itu apa dia masih termasuk dalam penyakit hatinya dia? Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tentang ambisius boleh, bagus. Apakah penyakit hati atau gimana? Yang kena penyakit hatinya nanti begini. Jadi kalau ambisius itu kata Allah, likulli darajatun mimma amilu. Tinggi rendahnya derajat engkau tergantung usaha engkau. Jadi Allah suruh kita untuk mengejar setinggi apapun perkara dunia. Tapi harus ingat, ambisius itu harus diiringi dengan takwa. Ambisius itu jangan sampai ghulu, melampaui batas. Ambisius itu jangan sampai kita ketika tidak tercapai putus asa. Aduh, capek aku sholat katanya. Sudah ambisius nggak dapat juga, di mana ya Tuhan nih katanya. Wah, kan kacau tuh kan. Ada seorang ibu, dia terlalu ambisius berbisnis, berhasil Pak. Sampai dia punya lahan perkebunan sawit. Berapa hektar begitu. Tahu-tahu Allah coba. Anak meninggal dunia, bisnisnya yang lain hancur, bahkan kebun sawitnya juga tidak menghasilkan, hancur. Apa yang terjadi? Dia mengatakan Tuhan tak adil gitu. Padahal aku selalu sholat gitu. Ini. Padahal aku selalu sholat gitu. Tapi kenapa bisa hancur bisnis saya? Jadi ambisius itu harus diiringi dengan ilmu pengetahuan agama yang baik, terutama majelis ilmu, supaya ketika mendapat benturan seperti itu, dia tidak putus asa, dia tidak menyalahkan Tuhannya. Karena banyak sisi-sisi lain, dia menganggap dia sholat. Berapa banyak orang sholat kaya, ketika ditanya, Bapak keluar zakat? Keluar zakat saya katanya. Kenapa saya bangkrut? Coba hitung, zakat Bapak berapa? Ternyata tak pernah betul mengeluarkan zakatnya. Uang 6 miliar, setiap mengeluarkan zakat 5 juta terus setiap tahun. Itu bukan mengeluarkan zakat namanya, sedekah biasa. Saya jabarkan,
Kalau 2,5% 1 miliar, haulnya 1 tahun, sekian Pak jumlahnya. Ketika itu masih 500.000 per gram satu emas murni. Berarti Bapak keluarkan per 1 miliar 25 juta. Oh begitu ya katanya. Iyalah. Bapak punya 6 miliar bersih. Kalikanlah 25 kali 6. Oh sebanyak itu saya mengeluarkan zakat. Jadi seumur hidupnya tak pernah mengeluarkan zakat. Yang baik. Belum lagi tiap tahun sekaya itu tak pernah berkurban. Pernah bawa kurban? Enggak pernah katanya. Oh pernah dulu katanya, dulu sekali. Tapi selama kaya ini enggak pernah saya berkurban katanya. Jadi orang enggak berkurban kalau punya kemampuan makruh hartanya. Benci Allah. Arti makruh itu yang dibenci. Bahkan kalau menurut mazhab Imam Hanafi haram. Wajib. Jadi belum lagi perbuatan-perbuatan yang lain. Mungkin dia dulu pejabat pernah korupsi, tapi dia lupa taubat. Tahu dia ketika dia bangkrut saja. Saya selidikin, Bapak dulu pejabat, disebutnya lah dia pejabat ini gaji sekian, korupsinya sekian. Akhirnya setelah kita bandingkan antara perbuatannya yang salah dengan cobaan Allah belum sebanding. Nah, ibu ini begitu juga lah tadi yang pengusahanya tadi. Jadi ambisius silahkan, boleh ambisius, tapi harus diiringi dengan ketakwaan. Selalu dekat dengan orang-orang soleh. Kita harus tahu kewajiban kita. Jangan kita anggap kewajiban itu yang zahir saja. Berapa banyak orang yang secara zahir dia bagus, tapi hatinya selalu sirik dengan orang, selalu dengki, selalu buruk sangka. Makanya orang kalau udah terlalu kenyang perutnya, terlalu banyak duitnya, itu biasanya hati susah bersih itu. Susah bersih itu. Kecuali kalau dia istiqomah dengan ulama. Karena gini, saya pernah lihat ada seorang dokter yang kaya. Sekarang masih hidup. Bayangkan dokter, bukan dokter kesehatan. Dari dia dulu kan memang zaman Soeharto dokter nggak ada yang miskin Pak. Insya Allah sampai sekarang ya. Kaya Pak, kekayaannya habis untuk membiayai majelis ilmu. Kekayaannya habis untuk dia membiayai ulama-ulama yang soleh. Belikannya mobil segala macam. Bapak mau tahu? Sekarang masih hidup beliau. Beliau itu mendapat gelar profesor, kemudian dia mendapat kedudukan di tengah-tengah ulama, bahkan menjadi ketua ulama. Allahu Akbar, dokter kesehatan, ketua ulama. Di sampingnya ulama-ulama besar ikhlas menunjuk dia jadi ketua. La ilaha illallah. Padahal dia pengajiannya talaki saja pengajiannya. Enggak ada basic di agama sama sekali. Sampai detik ini kekayaannya tidak hilang. Itu saya saksikan itu. Sampai sekarang masih hidup. Sekarang dia mimpin ketua ulama. Nggak usah saya sebut di mana. Bayangkan ini. Jadi banyak orang-orang yang kaya, yang soleh itu yang bisa menjaga hatinya, yang dia menemukan kehidupannya luar biasa, yang tidak disangka-sangka dia dapatkan. Coba saya jarang ya ada yang dokter, kecuali kalau dia S3 dapat profesor wajar. S1 Pak dapat gelar profesor itu kalau nggak kena keberkahan dia dari mana? Jadi tasawuf ini adalah bagaimana kita untuk membersihkan itu. Jadi qanaah dalam hidup dan sebagainya. Bukan berarti nggak boleh kaya, boleh. Wa laisa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada yang diperoleh oleh manusia kata Tuhan kecuali hasil usaha dia. Silahkan kau cari kekayaan, tapi jangan sampai gara-gara kekayaan tahajudnya hilang. Yang dulunya 10 rakaat berkurang jadi 8. Semakin kaya 2 rakaat saja dia sholat tahajudnya. Semakin kaya kebablasan tidurnya. Itu tahajud. Lama-lama sholat wajibnya pun tinggal. Iya kan? Tidur di hotel mewah. Jadi boleh, silakan kejar kekayaan. Tapi jangan sampai lupa zakat, lupa kurbannya, lupa dan sebagainya. Udah. Kemudian bagaimana seseorang yang bekerja berkecimpung di sekelilingnya penuh dengan maksiat, dia harus sabar sebelum dia mendapat penggantinya. Tapi dia terus mujahadah.
minta sama Allah, ya Tuhan, bukan aku tak mau mencari harta yang halal ya Allah, tapi aku sekarang masih berusaha. Begitu berat beban yang aku tanggung sekarang ya Allah. Yang halal ku cari, tapi di sekitarku penuh dengan maksiat, wanita-wanita cantik ya Tuhan. Tak dipandang tak sedap, kalau dipandang tidur pun tak nyenyak, iya kan? Kawin pun belum, nikah belum, kawin mungkin sering kali, tak tahu lah. Udah, ya'lamul kha'inah, ya'lamul kha'inah a'yun wa ma tukhfi sudur, kata Allah. Tahu ini ayat Allah turun. Kenapa? Allah hanya tahu, Allah maha mengetahui bagaimana khianat matamu dan apa yang tersembunyi di hati. Ini ayat Allah turunkan sebenarnya ya untuk negara laki-laki. Karena laki-laki punya syahwat yang besar yang susah dia untuk tidak tertarik dengan wanita, untuk dia tidak terjerumus dengan seks. Jadi jangan sampai berbuat maksiat. Makanya kenapa nanti di akhirat nanti kata Rasulullah, yang dijamin akan dinaungi oleh Allah sebuah naungan di mana teriknya hari kiamat, panasnya api neraka tidak akan dia dapatkan. Itu akan bisa dinaunginya dengan amal ya. Apa itu? Di antaranya as-sabab, seorang pemuda yang mampu menahan syahwatnya padahal dia punya uang, dia punya kemampuan untuk melakukan itu. Makanya beda Pak, orang yang sudah menikah, ketika sebelum menikah dulu dia belum pernah nyentuh perempuan, ketimbang orang yang sudah biasa menyentuh perempuan setelah itu dia nikah. Itu beda lezatnya, karena udah Allah cabut. Nggak sama itu orang yang menikah halal, ketika dia waktu masih bujangan itu dia menahan syahwatnya, tidak berani menyentuhnya kalau sebelum mahram, sebelum dia halal, sebelum dia nikah. Itu alangkah indahnya dia ketika menikah. Tapi kalau kita sekarang yang hadir di sini udah semuanya udah kepala 6 ya kan, kepala 5, kepala 4. Saya kira ini nasihat ini sebenarnya untuk anak-anak kita lah. Kalau kita sudah babak belur lah ya kan. Kalau kita sekarang udah babak belur. Jadi memang rahasianya di situ. Nanti di akhirat begitu. Orang yang dia sabar menahan syahwatnya di dunia dengan sakit dan bagaimana pahitnya, nanti Allah berikan bidadarinya lebih cantik dari yang dia bayangkan. Pasangannya yang luar biasa. Begitu juga istananya yang luar biasa dan ketenangan hidupnya yang luar biasa. Itu dia ya. Silakan kalau yang lain, fadhil. Silakan. Iya, silakan. Pertanyaan kedua, silakan nanti dua. Saya pernah ingat dia ikut tasawuf yang terkenal atau terkenal kayak ini. Jadi nanti ikut cabangnya itu. Nah saya lihat, jadi kalau udah kalau buku-bukunya ada saat itu. Jadi kalau baru asal anggota baru boleh dapat buku itu gitu. Saya lihat tuh usaha sunnahnya, saya lihat belum pernah banyak itu ya. Saya lihat salah satu sunnah yang belum saya lihat gitu Ustaz. Nah, itu memang ada saat di luar yang misalkan kayak melalui terpasti gitu ya, misalkan sholat ultra, itu emang ada Ustaz itu Ustaz, itu Ustaz. Banyak Ustaz itu keluar itu ya. Itu aja ya. Oke, silakan yang kedua. Pertanyaan titipan dari WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi 1 poin 2 poin. Pak Ustaz, apakah di surga ini sudah ada penghuninya dan di neraka pun apakah sudah ada penghuninya saat ini? Itu pertanyaan. Tapi panjang sudah, nanti mungkin next buat berikutnya. Yang kedua, bagaimana menyikapi tentang tasawuf ini untuk lebih kita inikan hatinya? Menenangkan hati. Ya, itu aja ya. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama tentang ajaran-ajaran tasawuf yang tadi itu disebutkan bahwasanya ada aliran tasawuf mungkin dia masuk katanya tidak diberikan buku, nanti baru kalau dia sudah masuk kasih buku, kemudian ada sholat-sholat. Pertanyaan pun saya rancu, ya. Pertanyaan saya nggak paham pertanyaannya, tapi saya bisa memahami. Memang ada di dalam ajaran tasawuf itu nggak semuanya harus bisa dibuka, karena
sebagaimana Rasulullah mengatakan, jangan kamu ceritakan kepada orang yang belum sampai akalnya. Karena banyak amal-amalan batin memang yang ketika belum makomnya dia jangan diceritakan. Contoh, cerita tentang para wali nggak boleh sembarangan. Cerita bagaimana musafiyatul wali, sifat-sifat para wali, wali abdal, wali nujaba, wali kutub dan sebagainya. Begitu juga sifatun nabi, bagaimana sifat-sifat nabi, bagaimana sifat nabi secara keseluruhan yang di luar kebiasaan. Bagaimana buang airnya, bagaimana mukjizat dia. Itu tidak semuanya yang bisa diceritakan untuk semua orang, kecuali nanti dia yang sudah kuat batin imannya supaya dia tidak berprasangka buruk. Contoh, Rasulullah istri banyak. Ini nggak perlu kita ceritakan vulgar. Kalau orang-orang awam akan membayangkan sama diri dia dengan Rasul, itu berbahaya. Ini akan bisa menjatuhkan akidah dia. Jadi poligami Rasulullah itu kalau kita sembarang cerita, dia bisa jatuhnya haram. Kalau tidak kepada orang yang saleh, yang hatinya kuat tauhidnya, nanti dia akan mencernanya akan salah. Akan salah dia mencernanya. Begitu juga masalah thariqah ini, ada ibadah-ibadah, amalan-amalan seperti runtutan zikir-zikir. Contoh seperti kitab ini dari Syekh Zaki. Kitab ini sederhana dari segi bentuknya, tapi dia ini tidak pernah memberikan kepada orang-orang yang masih belum pantas masuk di thariqahnya, kecuali orang-orang yang sudah pantas. Karena di sini isinya adalah hizib-hizib, termasuk sanad-sanad, ijazah. Di sini ada ijazah sanad thariqah. Jadi kalau orang yang belum pas dia mendapat ijazah, yang tua apa dikasih ini. Ada adab-adab cara ketika ingin berzikir itu, ada runtutannya. Zikir yang bagaimana dulu harus dia amalkan, tidak serampangan. Sama kayak anak-anak, ketika kita ajarkan dia bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana cara baca Al-Quran saja contohnya. Itu kan baca Al-Quran kalau zaman dulu kan dieja semua, sekarang enggak, langsung aja. Jadi enggak ada tahapan-tahapannya. Jadi ketika kita mau masuk dalam ilmu thariqah gitu juga. Masalah sholat sunat tadi itu banyak. Sholat sunat mutlak memang ada, memang disunahkan. Bahkan nanti ada sholat sunat yang pakai waktu. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya tentang masalah sholat banyak sekali yang di luar daripada kebiasaan kita. Itu ada. Jadi itu nggak usah ini. Jadi kalau mau mempertanyakan al-ihwal tentang tasawuf itu nggak boleh bertanya yang masih rancu, nggak boleh, karena nanti jawabannya juga akan rancu. Jadi kita himpunlah sebuah pengetahuan kita sebelum bertanya. Harus yang pasti dulu kita tanya, apa masalahnya? Jangan yang rancu-rancu, nanti akan dijawab dengan kerancuan. Pertama, nanti malah kadang-kadang ada thariqah yang sesat. Ketika menyampaikannya salah, saya pikir itu thariqah bagus. Karena banyak sekarang aliran-aliran sufi itu mengatasnamakan sufi, tapi dia sesat. Karena thariqah sufi ini kan mengkaji hal batin, indah sekali dirasakan. Sehingga orang-orang orientalis, orang-orang non-Islam, orang-orang sekuler mengkaji tasawuf. Ketika ada orang yang belum kenal tasawuf, itu kan sekuler, kaji tasawuf, berarti tasawuf itu sekuler. Sama kayak orang barat sekarang, Islamofobia. Melihat umat Islam teroris yang 2-3 orang teroris, mereka mengklaim semua umat Islam itu teroris. Jadi jangan sampai cepat kita menyimpulkannya begitu ya. Harus betul-betul yang pasti. Ini nasabah dia kan. Iya. Ini kan cabang ya kata. Emang ada setiap berapa seminggu itu ada kalau kita mau ini. Cuman kan kalau tadi mau memiliki buku tadi, kita harus bisa anggota dulu gitu. Iya. Untuk mengikuti, nanti baru boleh gitu kalau kita mau masalah anggota, baru mau memiliki buku itu. Iya, oke, insya Allah lain kali. Jadi berikutnya tentang masalah surga dan neraka, apakah sudah ada? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pernah kita bentangkan hadis sahih
di dalam Isra wal Mi'raj, di dalam tafsir Jalalain sudah kita bentangkan. Apakah sudah ada penghuninya? Itu gambarannya sudah Allah nampakkan, tapi belum ada. Jadi ada perbedaan pendapat ulama. Kalau Mu'tazilah mengatakan neraka saja tidak ada, surga juga belum ada. Kalau memang belum ada, kenapa Nabi Adam diturunkan dari surga? Berarti surga sudah ada. Di dalam Al-Quran malah vulgar sekali Allah secara tekstual. Fi sidratil muntaha wa hiya jannatul ma'wa. Di sidratul muntaha, di langit yang ketujuh, di atasnya lagi, di situ wa indaha, di sisinya jannatul ma'wa, ada surga. Jadi surga itu ada. Siapa orang-orangnya itu sudah bisa digambarkan oleh Allah. Bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal Mi'raj itu ya. Nanti akan lebih luas kita jabarkan waktu yang akan datang. Apa tadi yang terakhir? Bagaimana tasawuf bagaimana tasawuf. Jadi tasawuf ini tidak akan bisa kita lakukan dengan baik dan sempurna kalau kita belum mengamalkan perkara yang wajib. Sholat jangan tinggal dulu, rukun Islam jangan tinggal, yang wajib dulu. Jangan sampai perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi dosa besar, itu dulu yang dibersihkan. Jangan sampai kita sibuk membersihkan hati, sholat enggak, sia-sia ya. Nah itu dia. Karena kalau sudah kewajiban kita sempurna, maka ketika kita mencari ahwal dan makomat ini, di situ akan kita temukan rahasia Allah yang sangat luas. Sesuatu yang tidak kita pelajari itu akan bisa dapat. Itu nanti disebut dengan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu ilmu di mana Allah akan ajarkan kita yang belum kita pelajari. Pengetahuan yang belum pernah kita ketahui, di situ Allah berikan isyarat dan sebagainya. Jadi banyak rahasia-rahasia daripada ilmu tasawuf ya. Banyak rahasia-rahasia ketika kita sudah bersih hati kita, akan Allah temukan sesuatu yang sangat agung. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ma'in alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.